Novi melaporkan Alvin ini begitu pun sebaliknya mungkin gimana? Iya, saya melihat itu urusan pribadi mereka ya. Karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Sampai saling melaporkan juga nih. Alvin Lim kemarin melaporkan Novi terkait pencemaran nama baik. Ya itu urusan pribadi jatuhnya. Gitu. Menyayangkan nggak sih sikap Agus yang harusnya fokus perawatan malah bolak-balik saling lapor Polda, Polres, Mabes. Iya, itu bukan hanya gue yang menyayangkan ya. Kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah, harusnya dia lebih fokus ke pengobatan tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Gitu. Kabarnya Novi juga disomasi oleh Alvin Lim sebesar 1 triliun. Iya, itu saya dengar. Seperti apa mungkin? Gimana? Oh menang banyak dia tuh. 1 triliun dia. Bagi-bagi lah Bang Alvin. Karena duit donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang. Apa? Karena duit donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang, makanya mau disomasi dan akan digugat ke pengadilan. Ya itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya. Saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu sih. Kodensu, tapi Alvin ini mempertanyakan semua asal uangnya Teh Novi nih untuk yayasan gitu, bahkan kayak menuduh macam-macam lah, germo dan sebagainya. Ke Kodensu nanti gimana sih? Sampai anaknya juga dibully, anaknya Teh Novi. Tahu Iya. itu. Jadi kalau mempertanyakan, ini pandangan sosial aja ya. Saya berdiri sebagai orang yang melihat dari sosialnya. Jadi kalau dibilang masalah dia mempertanyakan uangnya datang dari mana, kalau di publik menurut saya kurang etis ya. Tapi lebih bagus dipertanyakan langsung, gitu kan? Nah, kedua, kalau dibilang dia mendapatkannya dari cara-cara yang seperti diberitakan, menurut saya juga kurang pas. Karena akhirnya melukai perasaan orang dan juga bisa melukai profesi yang lain. Jadi aku pikir kurang pas kalau saya ya. Tapi kalau menurut Bang Alvin Lim itu pas-pas saja, ya nggak apa-apa. Karena kan itu hak beliau dan dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia pasti siap menghadapi kok, saya yakin itu. Kodensu, tapi kan hal itu pada akhirnya jadi Alvin Lim melaporkan Teh Novi yang konten yang mencemarkan nama Agus yang parodi itu. Nah kalau parodi itu gimana menurut? Kalau parodi itu saya juga sebenarnya kurang setuju. Karena parodi itu tidak tepat juga. Tapi kalau dibilang bahwa itu tidak menyinggung Agus, ya oke-oke saja sih, karena memang di situ juga tidak ada mention siapapun ya. Saya juga setuju. Jadi kalau dibicarakan secara hukum apakah itu bisa masuk ke dalam unsur, menurut saya ya orang awam ya, menurut saya kurang bisa. Karena tidak ada objek yang jelas. Tapi kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang, itu pasti akan menjadi sentimen negatif juga untuk pihak Novi gitu. Karena kesannya kurang tepat aja. Tapi kalau ditanya sama ego kita nih, ego ya, kalau ditanya ego pasti kita seneng gitu ya. Karena kan emang udah kesel gitu. Jadi kalau dilihat dari beberapa perspektif, kalau saran saya sih sebenarnya ya sudahlah, karena sudah terjadi. Lagi pula juga Novi juga sudah mengambil sikap, Yolo juga sudah mengambil sikap, dan menurut saya sudah cukup gitu. Tapi Alvin Lim meminta Teh Novi untuk belajar hukum, belajar bahasa gitu. Maksudnya kalau Densu melihat itu gimana sih kalau Densu? Kayak belajar lagi deh lu bahasa Indonesia, karena kan dia bahasanya mempertanyakan bukan pernyataan gitu. Oh itu ya, untuk narasi itu ya. Oh itu urusan mereka ya. Kecuali kalau saya disuruh belajar baru saya jawab gitu. Itu aja sih. Tapi melihat Agus sendiri menjadi sebagai alat nggak sih? Dan sekarang Bang Eva justru lebih kalem nih. Malah lebih kalem Bang Eva sekarang. Iya. Gimana? Rasa kasihan juga nggak sih Bang dengan Saya Agus? curiga kalau Eva kalem. Apa tuh? Ada udang di bilik batu biasanya. Karena tidak seperti biasanya. Dia kan aslinya tidak begitu ya. Jangan-jangan dia udah punya kasus baru ya. Nggak tahu sih ya. Iya. Atau dia mau
Bersembunyi di belakang batu. Tapi kasihan nggak sih bang sama Agus ya jadi kayak alat alat gitu gitu. sampai Kasihan, kemarin ke Mabes 7 Saya jam. kasihan. Tapi saya kan sering bilang, bagaimana ya? Ini kan tidak bisa kita cuma bilang kasihan, tapi orangnya sendiri tidak mengambil sikap. Kayak lu punya teman, tiap hari lu kasih tahu, udah cowok lu tuh nggak bener, tapi dia nggak mau denger. Ya lu mau gimana, pasti ya udah biarin aja kena batunya dulu, baru dia akan ngerti kan gitu. Ya gitu aja. Menurut Kodensu gimana sih perseteruan yang soal update yang Kemensos, ada update gak? Kemensos ada update dari saya, tapi masih belum pasti bahwa dalam waktu seminggu ke depan Kemensos akan memanggil semua pihak. Tapi belum valid ya. Saya baru mendengar isu doang. Jadi saya masih menunggu kebenaran daripada info yang saya dapat. Itu doang. Berarti sudah ada perdamaian nih. Akan mencabut laporan nggak bang? Siapa? Polda. Antara Bang Densu, Bang Farhat atau Bang Farhat sih kemarin ngirimin saya surat penarikan laporan terhadap saya. Tapi kepada Novi saya nggak tahu. Mungkin tanya sama Novi. berarti laporan abang terhadap Bang Farhat juga sudah dicabut di Polda. Terakhir sih saya cek belum ya. Nanti saya cek lagi. Kodensu karena si Novi diminta si Alvin Lim untuk belajar bahasa dan hukum segala macam, akhirnya Tenovi untuk laporannya Alvin Lim itu menghadirkan saksi ahli. Menurut Kodensu gimana? Ya. Dengan tepat nggak sih mungkin langkahnya Tenovi dan? Iya perlu, karena kalau bicara pasal yang dilaporkan sebagai ahli hukum saya Din Sumargo sarjana hukum belum lulus. Saya melihat pasal-pasal yang dilaporkan ini harus dilihat dari saksi ahli nanti. Saksi ahli ini akan menjadi kunci untuk mempidanakan atau mendakwakan si orang yang dilaporkan. Karena permainannya itu di pusaran kata-kata, gitu kan. Sebagai seorang sarjana hukum belum lulus ya. Kodensu ini berujung Alvin Lim sama Bang Hotman saling sindir, gimana sih menurut Tahu-tahu aja. Kodensu? Apa? Menurut Saling sindir. Hotman Saling sama sindir, Alvin, ya? iya saling Hotman sindir, ada. terus sindirannya lumayan tajam lah gitu. Biasa itu. Dalam Iya, dunia benar. persilatan biasa. Biasa. Yang penting jangan ke personal lah. Nah tapi kan sekarang ini sudah bawa ke personal. Iya itu pada akhirnya kan jadi Yang personal. offside Menyayangkan nggak sih bang seorang pengacara berbicara seperti itu di sosial media? bukan hanya untuk satu personal, untuk semua personal saya menyayangkan. Jadi saya tidak mau dibenturkan untuk satu personal. Tapi untuk general personal, siapapun itu mau statusnya pengacara, dokter atau siapapun yang berbicara dengan konteks seperti itu, saya menyayangkan. Karena tidak bagus dilihatnya. Orang tua bisa marah. Bang lalu sebenarnya uang itu bagaimana bang? Uang donasi itu Uang. apakah masih di Kemensos kan? Kau harus tanya pada donatur. Karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh Kau Kodensu? tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang? Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Bang mungkin untuk laporan Kisi-kisi. untuk Tanyalah, Pak perdamaian sama Bang Farhat setelah pertemuan Kemensos itu ada komunikasi lagi nggak bang? Sama siapa? Sama Bang Farhat? Dia ada WA saya. Hmm, Dia ada WA gimana saya. Kodensu? Saya belum balas. Bunyinya apa nih? Bunyinya terima kasih suhu kan. Dia iya. suka emoticon gitu. Menjadi lebih kalem juga nih bang setelah perdamaian Lebih dengan ganteng Bang. dia. Aku kalau lihat auranya sekarang enak gitu, segar gitu. Emang kemarin gimana? Kurang tidur kalau mukanya sumpek. Lalu wartawan gimana? Kasihan juga dia. Tapi berarti belum cabut laporan bang? Belum diet ya. Belum cabut laporan juga antara Bang Densu dan Bang Farhat. Bang Farhat udah cabut lah. Berarti Bang Densu kayaknya ya. Gua nggak tahu. Gua tuh nggak pernah percaya sama dia. Sebelum gue lihat buktinya. Tapi apa sih yang membuat Bang Densu belum cabut laporan setelah dinyatakan setelah berdamai kemarin di Iya. Kemensos? Karena gue belum percaya sama dia. Jadi gue udah bilang, gue tuh kalau ngomong satu-satu, Bang Farhat itu buat gue dia pasti orang baik lah. Cuman gue tidak percaya kalau dia, gue belum lihat nih, bener-bener gue belum lihat ya, gak percaya gue. Soalnya dia kalau ngomong gitu suka sebentar begitu, suka begitu. Bukan gue meremehkan dia, ini menurut fakta yang gue punya subjektif aja. Jadi gue tungguin nih omongan dia kejadian nggak gitu doang. Menunggu fisiknya juga ya? Iyalah, sama-sama enak lah. Kemarin juga Ci Olive ternyata sudah diperiksa menjadi saksi. Seperti apa mungkin Bang? Ya nggak apa-apa, itu prosedur biasa aja, nggak ada gimana-gimana.
Oke, Udah ya? pesan untuk Bang Farhat dulu. Pesan untuk Bang Farhat, sehat-sehat selalu Bang Farhat. Sekarang udah lebih segar, bagus, OTW lebih oke lagi lah. Terus kurang-kurangin lah, apalagi namanya emosi-emosi di story, sama ganti background, jangan pink terus. Bolehlah warna lain. Kasihan warna lain itu kadang-kadang dia iri loh, dia pengen Itu warna ungu, sorry. ungu, ya kan? Ungu ya. Terus buat Novi, mohon maaf dengan statementnya Bang Densu tadi mengenai konten yang saya juga sebenarnya menyayangkan juga. Tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik. Enggak. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Dan untuk semua pihak, ini mungkin wawancara saya terakhir yang akan saya bicara Pesan tentang... untuk Alvin dulu juga. Hah? Pesan Oh untuk iya, Alvin untuk Lim. Bang Alvin segera cepat sembuh, karena saya dengar beliau mau ke luar negeri 2 bulan untuk berobat. Setahu saya dia sering ke luar negeri berobat kalau ada kondisi-kondisi kritis. Ya. Katanya itu setahu untuk saya. ngasih ginjalnya dengan salah Iya. satu ginjalnya di sukarela, gimana? Betul, saya dengar begitu dan semoga segera sembuh. Karena saya juga khawatir dengan kesehatan Bang Alvin, jangan sampai Bang Alvin dia kesehatannya rusak gara-gara kasus ini. Lebih penting kesehatan lah daripada ngurusin kasus ini jadi ribet gitu. Dan untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus. Kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Ya Bang harus berstatement lagi ya. Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh sini. Bang, boleh terakhir? Pertama mikirin liburan dulu, karena kemarin kan aku sebenarnya bukan liburan tuh, aku kerja kan, karena diundang sama NBA ke Macau, ke Hong Kong, terus ke Korea juga kemarin begitu. Jadi ini mungkin liburan akhir tahun bersama baby sama istri. Kita mau ke keluarganya Olive di Singapura. Kemarin kan udah ke keluargaku di Makassar, jadi ke Singapura sekaligus. Mungkin aku udah bisa sounding, jadi kemarin itu kalau nggak salah di bulan Oktober September, kalau saya nggak salah, Papa Olive itu sudah berpulang. Jadi beliau itu lagi di masa-masa sulit di bulan itu, jadi berpulang dan sudah dikremasi. Kok ini bisa dikatakan tahun ini adalah tahun rezekinya Koko karena dikaruniai anak yang kuat. Seperti apa sih? Iya, bersyukur banget ya, maksudnya kehadiran anak itu di tengah-tengah sulitnya kondisi kita juga yang untuk punya anak sampai 4 kali keguguran. Kita ngerasa itu jadi kayak berkatnya luar biasa ya, dan gara-gara itu kita jadi banyak ngulik dan banyak tahu kalau di luar sana banyak banget orang-orang yang juga sulit punya baby kayak kita. Jadi makanya kita tuh selalu hadir lah ketika ada urusan-urusan untuk memberikan semangat untuk teman-teman pasangan Pak Sutri di luar sana yang pengen punya anak gitu. Ternyata nggak gampang sekarang ini, nggak mudah gitu. Jadi kita menganggap hadirnya Gabriela itu menjadi berita baik, kabar gembira untuk semua pasutri di luar sana juga, bukan hanya kami, bahwa selama kesempatan itu masih ada, terus berjuang. Tuhan pasti nanti kasih kabar gembira buat kalian. Tapi bisa dikatakan tahun ini kan di rumah kayak sudah mau menemani anak kayak kemarin juga berenang, menemani tumbuh kembang anak juga. Nah, seperti apa sih? Seneng ya, lucu ya. Maksudnya ada perasaan baru yang timbul ketika kita punya baby ya. Ya beruntung sih yang udah duluan. Gue juga baru ngerasain dan gue lagi menikmati banget. Malam-malam tuh kadang-kadang gue tuh mau loh ngeluangin waktu gue untuk ngeliatin dia tidur doang gitu. Kayak nikmat gitu. Terus kadang-kadang pengen bangunin padahal dia lagi tidur, cuma kan kasihan masih tidur, tapi ya udahlah bangunin aja gitu. Terus capek nidurin dia lagi, terus ngelihat dia bertumbuh setiap hari dan hal-hal baru yang bisa dilakukan buat aku tuh kenikmatan yang
ya memang siapa yang dibilang orang bener ya. Maksudnya kalau lu punya baby nanti bro beda gitu. Dan itu bener, beda banget. Tapi bisa dikatakan kayak nggak mirip anaknya. Makasih ya. Sampai sempat minder katanya. Iya, itu kan awal-awal gue posting kan nggak ada yang muji mirip gua. Semuanya bilang mirip Olive. Tapi bener juga pas gue liat-liat, ya matanya mah mirip banget sama Olive. Terus dalam hati gua, enggak lah pasti berubah. Gue tunggu sebulan kagak berubah, masih mirip Olive. Jadi gue lama-lama kayaknya bukan anak gue ya. Gue bilang kayak gue nanya dokternya, dok ini anak saya kan dok ya, anaknya ya mas Den. Kok belum mirip saya, tapi katanya sih akan berubah ya. Ya semoga lah ya. Cuman menurut gue juga mirip istri gue juga blessing ya, karena anak cewek. Dan istri gue itu kan matanya bagus, kulitnya bagus, nurun ke Biel. Ya Bielnya juga enak gitu loh dilihat. Bahkan dibilang cerdas katanya sama dokternya. Karena di usia dia udah 3 bulan tuh dia udah guling-guling, harusnya belum. Terus dia jarak pandangnya tuh jauh. Kita juga kaget karena kan biasanya anak bayi masih terbatas. Jadi akunya di mana itu dilihat gitu. Gitu dia ketawa. Jadi menurut aku sih ya udahlah nggak apa-apa juga lah, nggak mirip gua. Udah yang penting dia pinter, dia sehat, dia mau berkat nanti udah. Gimana menjadi bapak dari anak seorang perempuan? Kan bapaknya dulu Rasanya yang kita tahu kan seperti apa nih. Kalau sekarang sih masih belum ada kekhawatiran besar ya, karena anaknya masih kecil ya, belum bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin nanti ya, kalau dia udah mulai remaja kayaknya mulai gelisah gue, bisa gue samperin rumah cowoknya. Kalau gitu. misalnya ada nih Pak, ada yang ngajakin aku jalan nih. Iya boleh ya. Tapi Jam berapa pulang ya? Iya kan? bapaknya ngikut nggak? Pakai shotgun aja gue udah bersih-bersih, nggak usah ikut ya. Shotgun bohongan ya kan? Jam berapa pulang nak? Mana pacarnya? Oh iya sip. Tapi ada ketakutan tersendiri juga nggak sih mempunyai anak pertama perempuan lagi, yang cantik juga? Ya bersyukurnya belum ya. Semoga tidak. Karena kan gue nggak mau hidup berdasarkan ketakutan. Tapi kalaupun ada, gue juga pasti akan coba cari solusi lah. Karena namanya punya anak perempuan, apalagi bapaknya bajingan ya. Iya, saya harus mengklaim diri saya bajingan, ya pasti kita juga punya kekhawatiran gitu loh. Jangan sampai nanti dosa kita kena ke anak gitu. Itulah salah satu alasan saya sekarang banyak berbuat baik ya. Semoga Tuhan mengampuni dosa saya dulu dan tidak turun ke anak saya sebagai orang yang harus menanggung. Biar saya yang tanggung gitu. Itu kekhawatirannya. Kok Natal juga sekarang Gimana kok di Jakarta? Natal seperti tadi aku bilang, kita ke Singapura. Terus nanti mau ziarah juga ke rumah ke makam papanya Olive karena beliau baru berpulang. Terus aku ngerasa Natal ini bagusnya di keluarganya Olive sih, supaya kita lebih dekat sama keluarganya, dan mamanya Olive juga bisa ketemu cucunya, dan Biel juga bisa ketemu sepupu-sepupunya yang ganteng-ganteng itu laki semua kan, cuma dia doang cewek sendiri. Memaknai Natal kok tahun ini apa sih blessing-nya, terus berkatnya juga Bang? Saya memaknai Natal tahun ini sebenarnya banyak berkat, bless in disguise. Jadi berkat di balik masalah. Jadi masalahnya sih lebih banyak sih tahun ini, dan jujur gue sempet agak shock kayak, aduh Tuhan ini maksudnya apa ya, kok masalah banyak gini ya, tadinya harusnya udah beres kok jadi tambah masalah ya, terus kenapa gue jadi keikat di sini ya, kenapa gue jadi kena masalah juga ya. Tapi gue lihat kesini-sininya ya memang gitu ya, kalau kita menyikapi itu dengan apa adanya, dengan tahu diri, ternyata akhirnya jadi berkat sih gitu, untungnya sih. Tapi bisa dikatakan kok hal yang belum terjadi di tahun 2024 ini gitu kan, yang kira-kira akan terrealisasikan, atau mungkin ada impian-impian di tahun depan sendiri sekarang? Tahun depan impian saya urusan Agus beres ya, capek. Kemudian urusan Doktif sama Dokter Richard juga beres, jangan jadi panjang. Terus kalau buat saya pribadi, saya bisa konsisten untuk bisa memberikan wadah kepada orang dengan berhikmat lah. Jangan cuma mikirin cuan, tapi memang tujuannya membantu. Kalau nggak bisa membantu ya kita cuanin ya. Terus apalagi ya, nggak banyak sih, itu doang sih ya. Urusan Novi beres, urusan Alvin Lim beres, urusan Farad beres, semua beres lah gitu ya. Capek juga ya, maksud kita pengen episode baru yang berbeda aja gitu, capek ya. Apalagi nunggu berapa jam kemarin ya, nggak dikasih makan katanya. Ini satu lagi nih, kalau jarimu yang memberikan sumbangan Iya. seperti apa sih? Ke NTT ya? Itu sebenarnya sumbangan dilakukan diam-diam aja, karena kebetulan kita mensupport yayasan yang ada di sana, yang kemudian mereka banyak sekali turun langsung. Maksudnya jasa kami itu nggak seberapa sama mereka.
karena mereka itu yang turun langsung dan memang kita nge-support dengan peluru lah supaya orang-orang di sana itu bisa tertolong. Ya nomor satu kita fasilitasi dulu kayak kebersihan, nggak ada kamar mandi sama sekali, jadi kita support kamar, sampai ada namanya WC Densu katanya. Iya, memang saya tempat menampung sampah-sampah ya, sampah-sampah kehidupan, terus kita support yang lain. Tapi kenapa sih kalau misalnya memberikan di sekolah itu, maksudnya dalam artian kenapa nggak di Jakarta atau mungkin di... Karena mereka lagi butuh banget sih. Dan sekarang ini mereka lagi tidak dapat sorotan yang gede karena masalah Agus mulu. Jadi mereka tuh harus kita support gitu. Kalau bisa sih lebih banyak lagi bantuan ke arah sana. Karena apa yang mereka alami tuh dampak kerugiannya gede banget. Karena kurangnya pemberitaan, karena exposure-nya agak kecil, jadi orang nggak terlalu tahu. Ini menjadi impiannya Kodensu juga masih di akhir tahun ini membangun tadi yang donasi-donasi tadi. Apanya? Buat teman-teman NTT. Iya, saya hanya bisa support sekedarnya. Tapi dengan support saya semoga ada lagi orang lain yang juga turun dan mensupport. Karena yang saya bilang secara pemberitaan kecil kan. Sehingga itu membuat orang-orang yang pengen peduli juga tidak terupdate infonya gitu. Kodensu, sorry agak mundur dikit nih. Kemarin ke Hong Kong diundang, mungkin boleh cerita sedikit dong kemarin ke Hong Kong. Oh, Hong Kong ya? gimana? Yang di Makau. Makau Iya, ya, di Makau. itu sempat rame ya. Jadi gue tuh katanya keren banget. Iya, keren emang. Sebenarnya enggak. Jadi saya tuh udah sering diundang sama NBA untuk hadir ke event-event internasional. Cuman memang saya tidak pernah bersedia. Kenapa? Karena saya ngerasa peran saya di basket itu harusnya udah dikecilin. Harus ada yang baru. Dan saya kepengennya jangan saya gitu, walaupun orang banyak kenal saya. Jadi tahun ini kenapa saya ambil, karena saya stres ngurusin Agus dan donasinya. Istri saya juga katanya udah kamu pergi aja, jadi kita pergi, bener ini serius. Jadi kayak refreshing aja, dan sampai di sana ternyata saya kaget. Ini asli saya kaget pas saya udah selesai. Banyak banget artis-artis terkenal ada di situ, kayak ada Jessica, SNSD. Saya kan nggak tahu, jadi gue muncul lah di belakang dia, rame. Terus orang-orang, kok ada Bang Densu? Terus ada Bright itu 12 juta follower. Ngobrol sama gue sebelah-sebelahan, gue kagak tahu siapa. Terus dia nyapa gue duluan, sopan banget. Jadi kan pas pemanasan, dia kan udah pemanasan sendiri. Gue lihat nih orang main basketnya kok nggak terlalu jago lah, tapi bisa. Terus tiba-tiba nyapa gue, hello, aku baru itu ya, I just new play basketball. Oh, it's okay. Saya dari Indonesia, I'm Bright, kata dia. Oh iya, Bright, I'm Denny gitu. Dan hati gue, siapa ya? So asik. Pas dilihat 12 juta follower cuy, lebih terkenal dari gue. Apa kabar hidup gue? Tapi untungnya gue nggak bersikap kurang ajar ya, jadi pesona gue tetap baik. Terus gue nyobain lapangan akrilik, LED. Terus gue lempar belakang masuk, rame. Terus gue main. Jadi karena gini, gue kan pemain basket ya. Ketika gue ketemu pemain NBA, ya gue trash talk. Maksudnya kita main gitu, habis itu we are friend gitu dan close. Jadi orang mungkin ngerasa kayak gila pergaulannya dia di circle-nya serem ya. Berapa negara sih kok? Negara. Di sana tuh yang diundang pemain legend-legend NBA. Kemudian dari artis-artis Taiwan, artis Hong Kong, sama artis Thailand. Satu-satunya yang dari Indonesia gue doang. Sisanya tuh dari 3 negara itu. Jadi gue datang pas di panggil namanya kan semua artis itu kan terkenal di situ. Gue doang kagak ada tepuk tangan. Gue tepuk tangan sendiri aja. Sepi guys, gitu. Tapi pas di sosmed baru, who is this guy? Why very famous? Kata ya, asik. Bangga dong kok. Hah? Semakin sombong ya. Tipis lah, agak pipis dikit. Iya. Ya, gimana ya? Jangan lah ya. Berarti dengan adanya kemarin tuh pengen balik lagi ke ranah basket lagi nggak sih kok, kayak jadi bikin usaha Kangen nggak sih, kayak kok? klub, bikin klub basket misalkan, yang ngurus klub kayak gitu. Enggak lah, jangan lah. Udah lu jangan kasih gue jabatan-jabatan aneh lah sama bisnis-bisnis aneh. Tapi pengen nggak kok? Pengen nggak kok Kepikiran sebenarnya? mungkin melintas. Bisnis ide di Mohon maaf ya, saya nggak kepengen apa-apa ya. Saya tuh kepengennya cuman hidup baik-baik aja. Saya dipercaya orang. Ya apapun bisnis, apapun itu yang nanti saya kerjakan, ya udah mengalir aja. Saya nggak pengen bikin apa gitu, enggak. Tapi ngarahin anak ke atlet nggak? Anak enggak sih.
Kalau dia pengen jadi atlet kita support, kalau enggak ya udah nggak usah. Jadi tergantung si anak nanti dia kepengen jadi apa. Kali-kali dia pengen jadi pengacara. Iyalah. Kayak siapa? Hah? Kayak Bang Farhat ya. Satu lagi. Bang Farhat kan pengacara. Iya. Satu lagi bang, kayak siapa? Satu lagi. Satu lagi mungkin jadi kayak Novi ya. Punya yayasan peduli. Ya apaan sih? Oh, ini yang kemarin yang ini loh tentang Gunung Lewo. Lewo iya. Iya itu. Lewo Tobi ya? Iya, Tobi memberikan sumbangan. Seperti apa sih mungkin melihat kondisinya kok di sana? Iya kalau dari visual yang aku dapat sih berantakan banget dan kondisinya itu emang sulit banget. Jadi mirip-mirip lah sama kondisi saudara kita yang ada di luar sana yang kemarin rame kan. Jadi gue pikir memang kita nih jangan sampai lupa loh. Maksudnya ada saudara kita ya juga yang di sana itu yang membutuhkan uluran tangan sekarang ini dan urgent gitu. Jangan agus mulu kita gitu. Yang lain juga kita juga tengok lah. Kalian juga wartawan tolong lah ya. Jangan situ-situ mulu lu. Sono lu ke Lewo Tobi itu. Jauh, ntar gue bayarin lah. Oke, boleh. Boleh dah kalau Nah, gue tarik lain lah omongan gue. Wartawan banyak kayaknya. Nah, nasi padang aja. Ini kok bisa dikatakan kayak apa sih yang belum terrealisasi di tahun 2020? Wish-nya apa sih, Wish-nya apa sih gitu, keinginan lo apa anak lagi kah atau mungkin Nah tahu ya kalau lu tanya kayak begitu gue bingung jawabnya karena hidup gue tuh udah bersyukur aja sih. Segala sesuatu yang gue terima dari Tuhan itu udah berlimpah banget beberapa tahun belakangan ini. Jadi kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri, Dan apa sih yang kita cari lagi? Kita ini bingung juga. Makanya gue juga dalam usia gue yang sekarang ini dengan semua yang Tuhan udah kasih, gue lebih mengabdikan diri gue untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan yang bisa gue berikan kepada orang cuma di situ doang. Karena itu yang bikin gue sekarang ini menjadi lebih happy. Kalau dulu kan perempuan ya dan judi ya, sekarang kebaikan Tuhan.